Saudara pemirsa, saya saat ini saya akan sampaikan terkait dengan pertemuan penolakan masyarakat dari beberapa kampung. Saat ini saya coba sebelum kita masuk dengan aksi yang dilakukan di masyarakat adat melakukan aksi langsung di kantor MRP Provinsi Papua Selatan. Sebelum kita lihat di sana masyarakat menyampaikan aspirasi seperti apa, permintaan masyarakat seperti apa, dan MRP sendiri mengalami seperti apa pada saat orasi itu dilakukan. Dan orang tua adat juga seperti apa, dan saya pikir ini sebenarnya hal luar biasa yang nanti saudara bisa ikuti. Sebelum kita masuk ke sana, saya perlu berbagi dalam tahap yang saya mencoba mendatangi dalam hal ini. Juga Pertemuan rupanya yang pertama kali satu yang dua tiga dilakukan di Pantai tolak Payung, tepat investasi di tanggal 15 evaluasi Juli kemarin, bumi saya animal coba melihat satu situasi dua ini tiga sebenarnya tolak diskusi ini berjalan investasi baik sekali dalam arti di evaluasi satu topik investasi yang di masyarakat bumi atau animal kelompok lebih yang keras coba lagi diskusi satu di dua tiga Dusun Payung, tolak investasi mereka punya evaluasi harapan investasi berbicara di tentang bumi penolakan animal. perusahaan, penolakan investasi, tapi ada solusi yang dihadirkan pada saat itu dalam diskusi Titiang. Saya coba melihat Juga mereka melakukan rupanya ya penolakan, diskusi satu untuk dua tiga menghimpun tolak sebuah keputusan investasi bersama atau hasil diskusi itu evaluasi dengan solusi. bumi animal Mereka menolak, satu tetapi dua ada hadirkan tiga sebuah solusi. tolak Solusi yaitu investasi evaluasi mereka investasi di sosialisasi bumi investasi. Itu yang animal mereka lebih keras dalam diskusi lagi pertama satu dua seperti itu. tiga Diskusi kedua di tanggal 20 juga di tempat yang sama di Dusun Payung. Akan Mereka kita juga tampung dan punya dibuat kesepakatan dalam dalam satu surat diskusi-diskusi itu. Dalam diskusi yang itu ada sudah pikiran-pikiran penekanan-penekanan yang yang kita sudah dilakukan oleh ambil. Nanti narasumber-narasumber, bahkan dari masyarakat hasil yang pada saat hadir pada yang saat itu, real, Bapak-Bapak mereka dengar, dengan hasil yang real sikap sebagai orang dari asli, Uli-Uli dengan orang sudah sikap tolak. keraguan-raguan, Dari sehingga Iluwayat, dampaknya nanti mereka Napu menurut Bomikel, mereka masing-masing. Wanam, dan Tetapi Papa yang ya tadi itu bicara haknya itu, setiap mereka pribadi sudah atau tolak. kelompok, Kita masuk lagi ke di mana Wamal, mereka Dok kumpul, di Victoris, mana mereka diskusi untuk Inali Boboyo. mengeluarkan satu pendapat Di atau sana ide ada yang forum-forum menjadi adat yang tanda hari ini kutip bahwa juga, itu yang keraguan minggu setiap kemarin kelompok mereka dan duduk di individu. tiap kampus. Tetapi itu bukan menjadi suatu keputusan yang fix pada saat itu, tapi dalam diskusi itu dia akan melahirkan yang namanya solusi dan mereka akan mengarah kemana. Dan diskusi yang kedua saya pikir sudah sangat luar biasa dan sangat luar biasa. Dan hari ini Dan saya pada saat mewakili itu juga teman-teman pemuda. MRP Provinsi Papua Izin Selatan teman-teman, mereka kebetulan ada orang tua datang di sini dan sempat mereka dari Polda berbicara Suku dan terima kasih sempat atas mereka kehadirannya. menanggapi Saya permintaan pikir masyarakat di apa yang diskusi diperjuangkan kedua oleh pada saat orang itu. tua-tua pada Lalu yang pada saat puncaknya di tanggal 22, masyarakat adat dari Kondo hingga Digul, bahkan masyarakat utusan-utusan dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Selatan, yang mereka merasa mereka juga bagian dari dampak yang mereka rasakan langsung dari investasi yang sudah berjalan pertama. Mereka juga cukup hadir pada saat itu, dan pada saat itu mereka turun langsung di kantor MRP dan menyampaikan apa maksud dan tujuan dari mereka. Dan saya juga mau sampaikan bahwa ya, saya pikir aspirasi yang disampaikan di depan kantor MRP sangat, ya saya boleh bilang luar biasa. Cuma ada satu hal yang saya melihat pada saat saya di lapangan, sebenarnya kita harus fokus pada topik yang harus kita fokus. Karena pada saat di kantor MRP saya melihat bahwa semua orang memang tersandra, bahasa kasarnya seperti itu. Saya pikir bahasa tersandra ini setelah nanti mengikuti statement nanti sebelum saya ngomong ini ada statement yang nanti mereka sampaikan, saya perlu katakan bahwa seakan-akan semua ini tersandra. Dalam arti begini, orang tua adat mereka datang dan membuat satu keputusan ritual. Itu haknya masyarakat adat. Saya pikir ya itu kembali ke masyarakat adat. Tapi saya pikir ini lebih bagusnya digiring seperti apa, desainnya seperti apa, sehingga tidak seakan-akan nanti kemudian ada hal-hal yang kita menanggapi secara pribadi, setiap kelompok lain itu menanggapi seperti apa. Lalu yang kedua, yang berikut, ini permintaan dalam aspirasi pada saat di kantor MRP
itu kan fokusnya harusnya penolakan investasi. Tetapi dalam hal ini ada masuk lagi isu tentang CPNS dan masuk lagi tentang calon gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Saya pikir ini isu yang sebenarnya tidak usah kasih masuk muatan lain. Kita masuk saya dengan penolakan investasi, dia akan mewakili semua sebenarnya. Karena masyarakat adat datang ini dengan basis masyarakat adat, mereka merasa ragu dan ada hal-hal potensi yang ada di masyarakat, di dusun-dusun mereka, wilayah-wilayah mereka, potensi-potensinya mereka ragu, sehingga hari ini tepat di tanggal 22 mereka harus datang dan menyampaikan aspirasi mereka kepada MRP pada saat itu. Dan saya lihat dalam diskusi, dalam orasi yang disampaikan, anggota MRP pada saat itu semua, saya boleh katakan semua tersandra, jelas. Tersandra dalam arti yang mereka tidak terpikirkan pada saat itu. Saat itu dilakukan dalam arti ritual yang dilakukan dan dikasih tanda bahwa simbol sedih, lagi sedih di atas tanah maling. Dan saya pikir pasti setiap anggota MRP ada yang menerima dan ada yang pasti tidak terima karena mereka merasa tersandra. Artinya ini dari pemahaman saya pada saat saya meliput di aksi orasi yang disampaikan. Seperti itu, saya pikir hal-hal ini harus kita berpikir secara jeli dan secara strategis. Dan saat itu juga saya melihat ya ada banyak kekurangan pada saat orasi itu, banyak sekali. Saya sebagai seorang jurnalis, saya melihat ada banyak hal yang memang belum sempat terkontrol pada saat dilakukan orasi di depan MRP. Dan saya pikir hal-hal ini harus difokus untuk melakukan diskusi dengan matang, dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari harapan masyarakat adat itu menjadi tepat untuk bisa diterima oleh pihak MRP sendiri dan didorong kepada pemerintah, dalam hari ini pemerintah provinsi, dan dilanjutkan ke negara seperti itu. Saya pikir ini hal-hal yang sangat harus dipikirkan, didiskusikan lebih bagus lagi seperti itu. Karena dalam diskusi ini saya melihat bahwa sebenarnya poin penting itu menolak investasi dan melakukan yang namanya evaluasi investasi. Ini yang harus dilakukan. Negara hari ini tidak mungkin tidak menerima, atau pemerintah daerah hari ini dia tidak mungkin tidak menerima. Itu kan hak wilayah, hak patennya masyarakat adat. Dan ini masyarakat adat punya hak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Yang penting didiskusikan dengan baik, dikasih titik-titik simbol-simbol seperti apa langkah-langkahnya kita harus masuk seperti apa. Seperti itu. Sehingga dalam orasi penyampaian harapan masyarakat adat itu jalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan secara bersama-sama. Itu yang paling saya merasa, saya sebagai seorang jurnalis, merasa saya di lapangan, saya lihat ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Satu hal yang saya melihat dalam diskusi berjalan dari pertemuan 1, pertemuan 2 sampai puncaknya melakukan orasi di kantor MRP, saya pikir ya saya akui semangat dan motivasi yang saya akui secara seorang jurnalis, saya melihat luar biasa. Tapi satu hal yang saya juga pesan kepada kita yang mau menyampaikan sesuatu, kita harus berpikir tentang kenyamanan dan keselamatan kita sendiri dan keselamatan semua orang yang kita libatkan. Itu paling penting sekali. Kita harus melihat hal-hal ini karena ini potensi yang nanti akan membuat kita akan tidak mendapat ruang kepercayaan ketika masyarakat atau orang yang kita anggap, kita rangkul, kita ajak, sehingga harus betul-betul kita menjaga itu dengan kita menghindar hal-hal yang kita harus menyampaikan secara terkontrol dalam arti, kita dalam emosi apapun dengan hal ketidaksukaan, itu wajar-wajar, tetapi kita harus lihat potensi nanti ke depan, nanti kita mengalami seperti apa, atau kelompok yang kita bawa atau orang-orang tua dalam hal ini seperti apa. Karena ini saya melihat, bos, potensi ini akan terjadi.
Dan ini akan terjadi, kita akan bisa mendapatkan sebuah hal yang nanti kita akan hadapi secara bersama-sama. Dan saya pikir ini luar biasa sekali, dan saya sebagai seorang jurnalis ataupun posis, saya berusaha untuk bekerja secara profesional dan tidak ada kepentingan dalam bentuk apapun dalam posisi saya dalam menyuarakan tentang hal-hal yang masyarakat punya keinginan, negara punya keinginan, bahkan pemerintah daerah. Kami sebagai seorang jurnalis, saya sebagai seorang jurnalis berusaha untuk berdiri secara profesional menyampaikan informasi yang tepat, sehingga dari hal yang saya menyampaikan bisa melahirkan yang namanya sebuah solusi. Nah, itu saya pikir seperti itu. Saudara pemirsa, demikian apa yang dan kita coba saksikan jalannya orasi yang disampaikan oleh masyarakat Malinani dari Kondo, Pulau Digul, dan Jainan. Apa penyampaian mereka dalam orasi di depan kantor MRP Provinsi Papua Selatan. Hidup masyarakat adat, hidup masyarakat Bali, hidup masyarakat Banten, hidup masyarakat Nabi, hidup masyarakat Niagar, hidup masyarakat Asmat, hidup masyarakat Buli. MRP bisa berdiri sebagai wadah agar bagaimana orang Papua punya eksistensi itu mendominasi. Saya mau buka bahwasanya hari ini kematian orang asli Papua, Mapi, Oven, Malin, Asmat, kematian lebih tinggi daripada kelahiran. Di samping itu orang sudah ciptakan program KB. Kamu terima kan, bapak-bapak? Kamu terima sekarang saya tanya. Kamu cukupkan dengan 2 anak? Tanah Papua ini banyak, tanah Papua besar, pulau terbesar daripada Finland itu. Pulau terbesar di dunia, tapi diberi KB oleh pemerintah Indonesia. Agar orang Indonesia, orang Papua hanya melahirkan 2 anak. Ini kita mau habis kalau kita diberi program KB. Tanah kami lebih besar daripada Pulau Jawa. Justru orang itu tidak ada batasan KB. KB itu orang onak itu sampai 57. Kan dia bikin orang pulau-pulau. Kawan kita, kalau kita ini melahirkan, bikin anak tapi banyak-banyak faedah karena kami punya pulau ini besar. Jadi stop sudah. Bapak-bapak, Asmatani, Mafiani yang selama ini melarikan diri entah kemana, kerja apa. Saya mohon dengan sangat hormat. Kami, orang Papua, saya mewakili orang Papua yang bernama orang Asmat Ani, Biagarani, orang Mafi, yang hari ini dicap sebagai provokator di Kota Merauke oleh pendatang. Saya tidak mau ada penghargaan harta dan martabat lagi. Kami orang Papua tidak diberi penghargaan harta dan martabat di atas tahun kami. Saya mau pendatang. Tak jalan dengan karung-karung boni, angkat besi, angkat sini, sana sini. Padahal sudah ada wadah-wadah untuk mengakomodir kepentingan orang asli Papua. Salah satunya MWP. Gimana ini? Bupati, Apollo kemana? Ini kita mau mati nih. 5-4 tahun lagi. Atau 20 tahun yang akan datang lagi. Yang kemarin Semaden kampung besar, kayak kampung besar itu sekarang sedikit lagi nanti kampung apa? Timbuti lagi. Timbuti habis lagi. Hari ini bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, saya mau kasih tahu. Hari ini pemabatan hutan sagu sudah dimulai. Hutan sagu itu sudah dimulai. Kalau hari ini dorang bunuh sagu, dorang bunuh kita. Sekarang begini, kita praktek saja. Coba, kita larang dorang tanam padi di negeri Malin ini. Dorang akan pulang. Saya mau bilang, larang dorang tanam padi, dorang akan pulang. Karena dorang tidak bisa makan sagu. Itu salah satu cara negara menghabiskan orang asli Papua adalah mematikan dia punya
hari ini. Saya pengen ke dia, masyarakat. Saya pengen ke dia. Bagaimana? Tolak toh? Tolak toh? Lawan? Hidup mau maling. Hidup orang maling. Hidup orang Papua. Hidup Mepago. Hidup Mamta. Hidup Saireri. Hidup Papago. Hidup Bomberai. Hidup Bomberai. Hidup Anima. Hidup Anima. Hidup Anima. Tetapi yang terhormat, saya muliakan bahwa kami akan sambil menanti orang tua-tua adat yang bergerak dari payung menuju ke tempat ini. Jadi yang sekarang hadir ini adalah dari mahasiswa dan juga masyarakat di sekitaran kota, dari Mangga II dan sekitarnya. Jadi kami berharap bahwa kita akan menanti orang tua-tua adat berdasarkan keputusan-keputusan yang sudah diambil di kampung-kampung. Ya, saya sebut saja di kampung-kampung di Pulau Timam, lalu di Wanam, di Biken, Juli, Boboyu, Udalin, Yowit, Lokit, Wamal, Wambi, dan kampung-kampung di sekitar Nokaba. Nami-nami Doni, Komane, dan juga yang dari Yenan. Jadi kampung-kampung ataupun sub-sub-supi yang saya sebutkan ini, hari ini yang kami sudah rangkum berdasarkan rapat 2 kali di Dusun Payung, itu yang nanti kami akan serahkan kepada Bapak-Bapak yang mulia. Jadi itu sekedar informasi. Saya berharap bahwa kita tetap stay di sini menjaga kenyamanan kita sehingga aspirasi ini sebentar bisa kita sampaikan. Dan satu hal lagi saya mau sampaikan bahwa kita harus percaya kepada Bapak-Bapak dengan lembaga MRP ini. Bapak Ketua, Wakil Ketua, 2 Wakil Ketua dan jajarannya dari Partai Adat, Agama dan juga Perempuan. Kita percaya sudah, ya. Kita akui bahwa mereka adalah bagian daripada utusan kami. Kemarin beberapa seleksi yang dilakukan sampai dengan tahapan dan mereka-mereka yang keluar. Maka itu solusi. Kalau memang tidak bisa, berarti kita kembali ke pasal 1 itu kembali otsus dan tetap kepada pendirian. Demi kemanusiaan di tanah Papua, demi kemanusiaan di tanah ini, ya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ya, semua negara ini mengaku bahwa tidak boleh ada penjajahan di atas dunia ini. Maka kalau kami merasa dijajah, kita akan lakukan kembali ke pasal 1. Itu yang mungkin saya informasi. Lalu yang berikut saya berbicara di sini ya mewakili pegiat lingkungan. Kalaupun ada teman-teman dari LSM yang sebentar mau sampaikan, saya nanti persilakan. Namun saya harus sampaikan bahwa saya dipercayakan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Bupati sebagai anak marin yang ada di bidang lingkungan hidup. Saya harus bicara. Saya ingin untuk Bapak Presiden yang terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang juga sekarang mempunyai program SN, Program Strategis Nasional, yang dikawal oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya mau katakan sebagai intelektual Malin bahwa Bapak Prabowo dan jajarannya dalam Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak konsisten terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2. Bapak tidak menghargai keputusan Republik Indonesia untuk memberikan otonomi khusus untuk tanah Papua Selatan, karena saat ini unsur-unsur pendukungnya, salah satunya adalah lembaga Majelis Rakyat Papua, belum siap untuk melaksanakan proteksi terhadap masyarakat adat di atas tanah ini. Maka himbauan kami bahwa Bapak Haji Prabowo Subianto untuk tahan dulu investasi ini. Alat berat yang sudah ada di Wanam, distrik Wanam, Kabupaten Bogor, untuk ditahan, dipending.
aktivitas di sana. Tidak boleh ada aktivitas di sana. Tidak boleh ada penjagaan di atas tanah ini. Tidak boleh ada perampasan. Tidak boleh ada penindasan di atas tanah ini. Bapak Prabowo Subianto sedang melakukan genosid di atas tanah Papua dengan program kebijakan strategis nasional. Izinkan lembaga MRP ini melakukan proteksi, menyiapkan produk-produk peraturan yang memproteksi orang asli Papua, biar ketika kebijakan pusat datang, kita sudah bisa sampaikan bahwa seperti ini, di mana yang harus dikelola untuk sumber daya pangan, di mana yang tidak boleh, yang harus dilindungi untuk menjadi aset sebagai bangsa yang besar ini. Selamat siang untuk kita semua. Bapak-bapak, Bapak gabung di sebelah sana. saudara-saudari sekalian yang saya hormati, anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang saya hormati pula. Aspirasi ini saya terima. Saya tidak banyak berbicara, tapi saya cuma tegaskan. Yang pertama itu sampai hari ini kami MRP belum mendapatkan satu surat pun terkait dengan investasi. Itu saya kata jujur. Baik itu surat dari pemerintah daerah maupun baik provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat. Kami MRP belum pernah dapat. Kami pun secara lisan belum pernah terima tamu terkait dengan persoalan investasi di kantor ini. Ya. Sehingga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, para ketua-ketua adat yang hadir pada saat ini, bahwa keterlibatan kami MRP untuk tanda tangan dan lain-lain tidak ada. Itu saya kasih tahu jujur. Tidak ada. Dan yang terakhir, saya minta mungkin sementara alat berat dipending dulu, sambil kita dialog dengan masyarakat. Kami minta kepada pemerintah, untuk memfasilitasi pertemuan, untuk bicara dengan masyarakat, bicara dengan masyarakat. Ya. Jadi kita minta kepada pemerintah untuk bicara dengan masyarakat. Baik. Ya. Karena sampai sekarang kami lembaga saja tidak pernah dapat informasi maupun surat. Sehingga kami minta kepada pemerintah harus memfasilitasi pertemuan, bicara dengan masyarakat baik di bawah. Implikasi ini kan dampaknya cukup besar. Saya pikir Bapak Ibu tahu. Ini harus kita duduk bicara baik-baik. Harus duduk bicara baik-baik. Saya pikir ini yang penting bagi kami. Dan ini kami akan tindak lanjuti untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah, dengan masyarakat. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Aspirasi kami terima dan kami tindak lanjuti. Yang terakhir, pansus mengenai keaslian. Ketua Majelis Rakyat Papua harus hari ini kami masyarakat dengar. Jadi pansus sudah terbentuk, secara teknis nanti kami akan menyusun agenda kerjanya. Pansus investasi kemarin kami sudah rapat, kami sudah bentuk. Secara teknis kami akan susun agenda kerjanya. Dan terkait dengan keaslian pasti kami akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Otsus. Ya, itu amanat Undang-Undang Otsus, kami MRP melaksanakan Undang-Undang Otsus. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Saya juga berpesan kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan yang baru, Bapak Rudi, saya tidak tahu nama Anda ini. Saya sampaikan beliau kemarin kumpulkan teman-teman staf pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan bahwa tugasnya ada dua.
Yang pertama menyelesaikan ibu kota Provinsi Papua Selatan ataupun kantor-kantor Provinsi Papua Selatan di Salor. Yang kedua itu mensukseskan program strategis nasional tentang investasi. Itu penampilan beliau. Saya mau sampaikan kepada Bapak Presiden Gubernur, program yang kedua itu Bapak tahan, Bapak tidak punya hak di situ. Bapak sebagai penjabat gubernur, Bapak bangun kantor gubernur, bangun kantor MRP, bangun kantor DPRD Papua Selatan, itu tugas Bapak. Bukan soal investasi. Investasi itu akan ditentukan oleh Gubernur definitif Papua Selatan. Ketika mempertimbang ataupun menimbang keputusan MRP tentang proteksi orang asli Papua. Jangan melangkahi, jangan memaksakan itu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Anama Hussein. Mari Niwak. Hari ini saya menangis. Kami MRP punya semboyan kerja. Penyelamatan tanah dan manusia Papua di atas tanah Papua. Itu semboyan kami MRP. Otsus MRP adalah harga terakhir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua. Bapak Ibu ingat, sehingga saat yang berbahagia ini, saya ingin pesan kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, tinggal beberapa bulan, dan Presiden terpilih, Presiden Prabowo. Jika Presiden masih menganggap kami warga Papua di atas tanah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tarik Haji Isam dan semua alat berat eksavator yang masih ada di Wanam, tarik kembali ke pusat. Presiden Republik Indonesia, tarik kembali Haji Isam dan semua alat berat yang ada di Wanam. Tutup perusahaan Tebu 2.000 hektar. Berikan kami evaluasi. Kami akan bersama-sama dengan DPR Provinsi dan Gubernur definitif membuat regulasi untuk mengamankan tanah dan manusianya. Presiden stop dengan PSN. Stop PSN. PSN hanya membunuh manusianya dan mengambil kekayaan yang ada di atas tanah Papua. Stop pakai strategi nasional untuk menipu kami. Stop. Saya MRP, perwakilan dari manusia Papua yang ada di atas tanah Papua. Saya harus bicara keras. Presiden pengambil kebijakan tertinggi, dengar kami, manusia Papua di atas tanah Papua. Kalau masih menganggap kami adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Kampung Wanam atau Kampung Siroya dengan anggota dengan semua sudah lagi. Hari ini anak pencuri yang masuk, kita masyarakat belum tahu, masyarakat adat Mayo Bodor belum tahu. Sampai hari ini belum tahu siapa yang kasih masukan, siapa yang tanda tangan. Saya perlu supaya saya bisa tahu. Kita sudah tolak hari ini bahwa perusahaan tidak dimulai. Karena saya pikir besok saya pun cucu nanti kemana? Nanti jadi punah. Karena marin nanti itu tidak ada lagi untuk bagi kita. Pemerintah sudah puasa, tidak mulai masyarakat adat. Sekarang bisa lihat, masyarakat tidak turun. Kemarin
Barakal sampai di kapal dan helikopter. Ini terbuka saya kasih tahu. Itu kenapa? Kenapa sampai pesawat helikopter bisa terbang turun? Lupa di darat, takut. Kenapa? Saya bisa Apollo juga sampai di situ. Di atas kapal. Kenapa? Apakah dia bencana, Kak? Harus tambah kasih izin lagi. Lupa juga anak sendiri. Ya, Saya bisa sebut. Baraka juga. Tapi kita cek kembali. dong suruh lagi bongkar. Ini Timadawa dan bersama di atas kapal. Bukan semua. Itu ada itu topi Tidak ada di sana. Kalau masyarakat umum habis. Pernah waktu tahun 2000 jalan sapu kaki ini hampir patah. Kok kasus tembak semua sapu kaki saya mau pandang negara. Saya di kampung Besar. itu. Saya mau Tindakan yang sadis. Saya mau bicara tentang sejarah anak-anak untuk orang anak-anak bisa tahu. Tapi pistol Bunyi di kaki. ya waktu saya kembalikan. Bapak-bapak, dengar saya bicara ini kita mau buat ritual adat. Kita harus buat ritual adat dengan tenang. Mama tolong dia. Kami undang MRP dari 7 suku di wilayah Animuha bisa 33 orang maju di depan, berdiri di depan. Kalau ada yang tidak ada di sini, ini merupakan tanda tanya kita dan hari ini kami tegas. Terutama Pokjadat. Hari ini kita harus hadir dengan Pokjadat, Pokja agama, Pokja perempuan. Pokja perempuan merupakan mama yang hadir melahirkan tanah ini. Perempuan yang melahirkan tanah ini jangan kamu jual lagi. Beranak perusahaan dengan doser bulldozer 2.000 biji. Berikutnya Pokjadat, ada perwakilan atau ketua Pokjadat. Kami orang Mali mau lihat ketua Pokjadat karena dia mewakili seluruh wilayah Animuha. Ketua Pokjadat kita harapkan mendampingi ketua MRP. Setelah itu kita akan buat ritual ini. Pokja perempuan. Baik. Jangan baku nonton. Datang di sini, kita saksi. Ya. Berjadi Baik. di sini supaya kerja Ya. baik. Baik. Sudah 33 kan? Sudah 33. Ya. Orang tua kamu lihat yang ada ini. Yang pergi dari sini kita akan lihat. Baik. Apa ya? Apa? Silakan Bapak bicara dalam bahasa Makleu. Ya, kita ikuti ya dari Bapak. Yang kasih untuk kita, untuk turun temurun. Mau berbuka benda ngelitnya, wali berbuka jaga ini baik. Ya kamu kau buku kalau itu lebih mana? Ayo, awak kami mukul, awak bukan kalau aku tu kau wanam. Buku wanam kau pemau di pokok, buku mulai bekal. Wali ngau punga, buku kau buku palur. Kudu kaya wali filme. Kudu kaya, buku kau buku filme kita. Buku berkecila. Kalau mengelak kau di pokok.
Kakak lupa ikaga, ay bili kulagan, wika panga, ay bili kapo berakapo. Ama kujukan kujukan, wanang buah yurwa mau buku. Kalau kuy bili malu, ay nalal mal buku. Kagolin, walau mau berkian. Eme pilihan, eme wariwa. Eme pilihan, dan eme pilihan muteo. Saya cuma wariwa awoi. Kuji kayaknya, kalau ngema. Kapupol. Ainal. Amaya waliwa. Halo sore. Ani makanin binina amem. Binabi kunanam. Tumakaya kanina kami ni ablo kay kami. Roket makane. Ala idea, ala bi ala sore. Idea, makane. Amama. Malina itu amama. Malina amama. Ala bi kunanabi. Amama malina hane non kunambe. Nai nago kakay nago kambu nago. Ete kahate. Ito manino. Ya may naihan. Nahan ka namin. Ang ninay ka kami na pewan yung kasuminay ka kami no kapalim ka kino kay sindihan ka kino. Iya makalawalay pakamot eh. Dia makakino kani pala kamat. O kung ninay man aturan tinunay man yung mga manim. Wani ka tinunay ka kami supaya kami juga magbicara. Wani ka sa pinami ramay. Iya makalawalay. Iya matagol. Wani ka kami. Aha, terima kasih. Boyua, Bondoa, Digula. Terima kasih. Bapak-bapak, ini artinya kita akan sasi tanah malin. Terutama dari Woyo. Ilwayap. Jadi bapak-bapak MRP, mama-mama silakan akan menghiasi wajah-wajah kalian. Ini tanda duka untuk MRP supaya bersatu. Bersatu, jangan ada mendua hati untuk yang lainnya. Keaslian adalah kebenaran dari Tuhan Allah sendiri. Keaslian orang Malin asli, orang Yagai asli, orang Muyu Wambon Asmat asli. Apakah ada suku-suku pernakan? Tidak ada. Apakah ada suku-suku pernakan? Tidak ada. Hanya ada suku asli. Bapak MRP, ketua dan saudara semua yang diangkat dari tungku-tungku 7 wilayah adat. Hari ini kita sasi tanah Malin dengan tanda MRP merupakan bagian daripada pemerintahan Republik Indonesia. Bupati Merauke, Gubernur Provinsi Papua Selatan, MRP, bawa lambang ini dan bilang Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Kami bangsa Malin, suku Malin, Animha, bangsa Melanesia tidak serahkan tanah ini untuk mari bicara bersama kami bangsa Malin, suku Malin di tanah ini. Jangan ada tokoh-tokoh yang menjadi Yudas, Petrus, Simon Petrus, Thomas di tanah ini. Kita berhentikan tangisan-tangisan masyarakat Malin. Hari ini lambang kita akan bulalo di MRP. Semua yang hadir di sini. Sasi Mayanka. Kami sudah duduk 2 kali. Hari ini yang ketiga. Sasi Mayanka. Bapak-bapak yang pakai mari duduk. Mari kita duduk. Semua boleh duduk.
Mari. Duduk. 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 Yang wartawan juga boleh duduk. Duduk di tanah Malin. Duduk. Semua duduk. Duduk. Kamu duduk. Duduk semua. Duduk di tempat ini. Malin makankah? Semua dari sini sampai di depan sana duduk. Malin makankah? Hanya RMRP saja yang berdiri. Yang lain di belakang juga duduk. Kita menghormati tanah Malin, memberikan kita makan, memberikan kita hidup, memberikan kita air, memberikan kita kehidupan yang benar. Mari Bapak-Bapak MRP yang di samping bisa ke sebelah sini juga. Mari, silakan. Bapak-Bapak MRP datang supaya kita tahu di tanah ini MRP itu satu, bukan dua. MRP itu satu. MRP itu satu apa? Yang asli. Asli. Asli kepernakan. Asli kepernakan. Asli kepernakan. Orang Muyu ada? Orang Muyu ada? Orang Muyu. Acara ini orang Muyu, orang Awiyu, Biagar, Yagai, Asmat. Ada orang Muyu angkat tangan? Kalau tidak ada orang Muyu berarti dia orang Pernakan. Kalau tidak ada orang Muyu dia orang Pernakan. Angkat tangan kalau orang Muyu. Yang asli, yang asli. Orang Muyu. Angkat tangan. Ya, ada Bapak Wakil adat. Ada wakil. Orang Asmat. Bapak Pernakan kah? Asli. Bapak Pernakan. Asli Muyu. Ada orang Yagai. Yagai mana? Mapi Ani. Yagai. Ya. Asmat. Asli Asmat. Berarti di tanah Anima tidak ada orang Pernakan. Ada orang asli saja. Kita tepuk tangan semua. Baik. Sudah jelas. Yang namanya orang Malin untuk siapapun pasti duka kalau sedang meninggal. Jadi rasa duka itu kita taruh dengan lambang putih. Itu duka. Dan siapapun tidak boleh masuk di kampung-kampung yang tadi saya sebutkan. Perusahaan, siapapun tidak boleh masuk. Karena semua MRP ada di tanah Malin ini, maka kita akan lambangkan MRP ini dengan tanah ini, dengan lumpur ini. MRP kita harus satu. Saya harap untuk kita semua yang datang di sini dalam menuju membawa daerah Provinsi Papua Selatan, kita mau yang Pernakan atau yang asli. Bapak-bapak MRP sudah dengar. Terima kasih. Mama silakan. Ya. Gosok di wajah saja seperti kami. Ini tanda bahwa kami semua dalam duka. Gosok terus tangan semua, kasih turun. Kasih turun ke tangan semua. Ya, ini makna bahwa kami duka. Kami duka dan tidak memberikan tanah kepada siapapun. Bapak orang anggota MRP adalah perwakilan adat dari setiap suku. Maka perusahaan mulai masuk dari Makleo, MRP harus 100% berpihak kepada orang asli Papua. MRP harus berpihak kepada orang asli Papua. Ya, hari ini dunia lihat kami bikin ritual adat. Orang Muyu dia anak adat, orang Mapi dia anak adat. Ini lambang umum, ini lambang umum untuk menandakan MRP jangan ada dua hati untuk dalam hal-hal kita menuju pilkada. Ini juga sudah mengikat bahwa keputusan-keputusan adat adalah asli dan resmi. Ya. Untuk Bapak Ketua MRP
yang membawa perahu asli ini kita. Siapapun sukunya, Happy Asmat di belakang. Ya. Ya. Sampai ke belakang. Ya. Ini tanda alarm untuk kita orang Papua Selatan. Kita jangan genocide di atas tanah kita sendiri tanpa kita mempertahankan diri dengan tanah kita dan keaslian kita. Kama Tuan Maya Bodol yang mewakili Maya Bodol. Makleu, apa? Uli, apa? Untuk masyarakat yang hadir, saya juga mohon untuk tolong kawal kita punya tua-tua adat. Jangan sembarang tanda tangan buat kesepakatan untuk perusahaan masuk. Kalian sudah datang buat saksi di MRP. Jaga juga tua-tua adat kami. Jangan sampai buat persetujuan di belakang kita. Akhirnya sekarang kita semua masyarakat menangis. Ini menjadi tanggung jawab kami bersama. Baik. Pesan terakhir, penguasa dan pengusaha, stop kerjasama untuk membunuh masyarakat yang lemah, masyarakat Papua di atas tanah Papua. Sudah. Tidak terkontrol. Kan terkontrol juga aman saja. Demikian, terima kasih. Tepuk Papua. Tepuk tangan untuk Papua Selatan. Terima kasih, selamat siang. Shalom. Untuk teman-teman pers, sampaikan kepada dunia ini, sampaikan kepada Republik ini, bahwa orang Papua sedang menuju kepada kepunahan. Genocide kalau ini dipaksakan. Untuk teman-teman dari satuan-satuan yang mengutus intelijen di tempat ini, sampaikan kepada pimpinan Anda, kami Republik Indonesia ini. Jadi hari ini kami di tempat ini. Hapus motor sama DKI Sakutai. Kami itu presentasi. Nanti sama DKI Sakutai itu. Bagaimana? Selama ini kemana ini? Perwakilan dari Asma. Itu konsolidasi pertama. Kedua, Asma, Mapi, tidak pernah hadir. Kamu bukan orang Papua kan? Mungkin hati merah putih, kulit saja yang hitam. Sekarang dia sudah masuk dengan alat berat, dengan begitu banyaknya alat berat. Dia masuk, Bapak silakan hari ini jalankan perintah dari pusat sana. Tapi Bapak, ayo mami. Dia sudah masuk di Wayu, dia mulai cukil kisah. Ayo bodoh, wami tenang. Esam sosok ngetek hati, jangan mau medak. Balik. Makan ada balik. Jadi hari ini kami juga mau berbicara tentang keaslian orang asli Papua. Keaslian orang asli Papua dengan undang-undang otonomi khusus dan undang-undang nomor undang-undang nomor 9 tahun 1945. Jadi bapak-bapak, kami mohon. Ini kami semua ada, ini adalah kami yang menuntut kalian. Kalian duduk di meja ini supaya kalian bawa kami punya suara ini ke sana. Supaya NMP sama NMP, Yoba NMP, dia datang ke sini mau ambil makan ini tidak bisa. Kami yang tolak. Tidak, kami ada untuk orang. Kami ada di sini. Bukan kamu justru terima orang lagi. Kamu begitu terima anggaran bisa. Kalian lupa kita di sini. Apa saya mau tukang? Asma tadi ngetek hati. Mafia ngetek hati, saya mau tukang. Orang kaya-kaya dengan orang miskin sudah habis. Orang kaya-kaya dengan orang miskin sudah habis. Itu salah satu contoh bukti nyata bahwa kami Malinanim, Buanim, Mafianim sedang digenosid di atas negeri kami sendiri. Sadar ke tidak? Masa kami rakyat yang ajar kamu kembali? Malu apa?
Harusnya malu itu. Ini sekarang mau bicara soal kekhususan. Pimpinan daerah, bupati. Aku ada kawasan itu kan, ya sembunyi. Satu ada sembunyi. Yang berbicara tentang dan atau. Kami orang Papua tidak minta dan atau. Kami minta 100% orang asli. Waktu itu dia hadir karena ini. Rambut ini. Keaslian ini. Waktu itu dia hadir karena rambut keriting itu. Uang itu hanya kertas. Jangan menipu kamu punya rambut. Kamu terima uang, kamu jual ini. Kamu jual ini. Kamu jual helai rambut ini satu. Kamu jual kita semua. Di sini kalau saya doa. Berangkat TKHT. Di luar TKHT. Orang jual kita hari ini. Hari ini orang tidak lihat kita. Kita dan kita waktu tunjuk di sini. Kita dan kita waktu tunjuk di sini. Tapi hari ini orang menjadi representasi yang mengatakan bahwa kami adalah riak-riak kecil yang bersuara untuk kami punya negeri. Orang tidak perlu hari ini 2000 meter sudah jalan atau 2 kilo sudah jalan. Hari ini Makleu, Woye Pena. Sekarang Makleu sudah habis. Kepada Bapak Ketua MRP bahwasanya terkait dengan kekhususan yang saya katakan ulang kembali adalah tentang kekhususan itu dan persoalan tes CPNS hari ini. Saya mau katakan bahwa kita orang Papua mohon jangan tes online. Bapak mohon tutup tes online itu. Ini juga. Yang mengerti tentang urusan online, daftar dari jarak jauh melalui online itu Bapak. Itu buanin dorang. Itu buanin dorang. Ini wilayah khusus. Papua ini daerah istimewa sama seperti Yogyakarta. Daerah otonomi ini. Bapak. Jadi saya perwakilan dari Pemuda Malin, Nok Malin Kano. Saya mau bilang bahwa untuk orang asli Malin, untuk orang asli Papua yang hari ini berhimpun di sini, Muyu, Mandobo, Mati, Asma, tolong hapus yang namanya online itu. Offline Papua khusus harus memiliki orang Papua punya perkembangan SDM Bapak. Tolong itu. Dan kemudian tolong tekan kembali tentang kata dan atau. Pertanyakan itu dan atau itu tolong dihapus. 100% kalau bisa orang asli Papua. Itu. Tidak ada tawar-menawar. Ini daerah otonom. Ini daerah istimewa. Istimewa. Saya mau bilang sebenarnya kita ini harusnya punya partai di sini. Karena kita ini punya undang-undang otonomi khusus. Papua ini daerah istimewa. Kita harusnya punya partai. Bapak, terima kasih untuk masukannya. Semoga ini menjadi pertimbangan supaya bisa diakomodasi untuk tes online itu dan juga kata dan atau itu dihapus. Tidak boleh ada. Bapak-bapak dari sebelah pegang bahu saya, pegang bahu dari sana sambung ke sini. Ya, bapak-bapak dari sebelah pegang bahu saling mengambil ya. Ya. Bapak Ketua MRP dan Ketua Pokja bisa. Ya, Ketua Agama, Pokja Agama dan perempuan, adat dan perempuan. Ya, bisa saling memegang tangannya Bapak Ketua. Ya, pegang saja tangannya ya. Kami masyarakat adat menyerahkan surat suara dan tangisan di bumi Animha, di tanah Malin. Dengan surat ini kami telah
sasi tanah adat kami. Secara resmi kami serahkan kepada Ketua MRP, mewakili pemerintah pusat, mewakili pemerintah Provinsi Papua Selatan, mewakili pemerintah kabupaten. Kami masyarakat adat menyerahkan dengan tanda di sasinya semua anggota MRP untuk dapat membahu dan mendukung sehingga tanah di Woyumila tanggal yang kami sesuaikan untuk pembangunan dihentikan. Masyarakat adat akan minta dua permintaan kepada Ketua MRP dan anggotanya. Satu, memfasilitasi masyarakat Malin Kondodigun. Sampai di Woyumila kami akan duduk di atas tanah yang dibongkar hari ini sudah 2.800 kilometer. Kami minta di atas bahu dan pundak masyarakat adat Malin ini, MRP segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang telah bertanda tangan di atas tanah ini, menyetujui perusahaan masuk untuk memfasilitasi kami duduk di tanah Woyu bersama masyarakat yang sedang menangis hari ini. Ini bukti tanda bahwa lumpur dan tanah ini kami berikan kepada MRP. Tanggal-tanggal yang sudah kami serahkan ini segera ditindaklanjuti, jangan diabaikan. Karena hari ini kita sudah doa yang sudah diikuti dari Makleus sampai Digun. Penyerahan penuh ini kepada tanah asli dan kami akan duduk di Makleus. Pemerintah, MRP, masyarakat adat Kondodigun di pelabuhan tempat pembongkaran tanah-tanah adat dan sagu hari ini. Ayo Amaya, kamu semuakan dia. Amaya, hari ini sudah mau sampai di Yuli, sagu sudah ditebang. Tanah adat sudah dirusak. Tanah adat ini adalah jantung orang Malin. Hati-hati, paru-paru dunia, CO2 hilang dan kami orang Malin dan dunia pun akan hilang. Dan inilah yang dinamakan genosida mulai terjadi di tanah Animha. Kami serahkan secara resmi. Ya. Tepuk tangan untuk semua kepada Bapak Ketua MRP. Yang terakhir, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua MRP, saya sebagai anak Malin, Bapak Ketua MRP sebagai anak Muyu asli. Kami datang dari Panggo yang asli. Datang dari Muyu Panggo yang asli. Jangan merubah keputusan ini, yang kami serahkan adalah keputusan yang pasti. Tepuk tangan semua. Saya serahkan kepada Bapak Ketua MRP. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Bapak-bapak, Bapak gabung di sebelah sana. saudara-saudari sekalian yang saya hormati, anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang saya hormati pula. Aspirasi ini saya terima. Saya tidak banyak berbicara, tapi saya cuma tegaskan. Yang pertama itu, sampai hari ini kami MRP belum mendapatkan satu surat pun terkait dengan investasi. Itu saya kasih tahu jujur. Baik itu surat dari pemerintah daerah maupun baik provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat. Kami MRP belum pernah dapat.
kami pun secara lisan belum pernah terima tamu terkait dengan persoalan investasi di kantor ini. Ya. Sehingga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, para ketua-ketua adat yang hadir pada saat ini, bahwa keterlibatan kami MRP untuk tanda tangan dan lain-lain tidak ada. Itu saya kasih tahu jujur. Tidak ada. Dan yang terakhir, saya minta mungkin sementara alat berat dipending dulu. Sambil kita dialog dengan masyarakat. Kami minta kepada pemerintah, untuk memfasilitasi pertemuan untuk bicara dengan masyarakat. Ya. Bicara dengan masyarakat. Ya. Ya. Jadi kita minta kepada pemerintah untuk bicara dengan masyarakat. Baik. Ya. Karena sampai sekarang kami lembaga saja tidak pernah dapat informasi maupun surat. Sehingga kami minta kepada pemerintah harus memfasilitasi pertemuan. Bicara dengan masyarakat baik di bawah. Implikasi ini kan dampaknya cukup besar. Saya pikir Bapak Ibu tahu. Kita duduk bicara baik-baik. Harus duduk bicara baik-baik. Saya pikir ini yang penting bagi kami. Dan ini kami akan tindak lanjuti untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah, dengan masyarakat. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan, aspirasi kami terima dan kami tindak lanjuti.